Pilpres tinggal dalam hitungan hari. Saya kira penting kita untuk melakukan semacam review lah ya tentang diskusi, pembahasan, keramaian mengenai Pilpres yang sekarang meskipun ini belum konklusif. Saya bersama Mr. Kodari, Mr. Q. Siap. Selamat datang lagi ke Cokro TV untuk yang kesekian kalinya. Iya, siap, Gus. Anda kan termasuk yang punya banyak teori nih mengenai Pilpres sekarang ini. Ada teori struktur suara, teori bejana berhubungan, dan juga faktor Jokowi. Ya. Menurut Anda gimana nih kalau kita melakukan review ya terhadap Pilpres yang sekarang ini sejauh ini? Sebetulnya teorinya nggak banyak, teorinya satu aja. Oh, gitu. Cuman bisa diberi breakdown apa? Bisa diberi beberapa nama. Oke. Dan bisa juga dibahas per komponen gitu. Jadi teori ini sebetulnya kalau mau disebut ya teori struktur suara atau teori kolam suara. Nah, variabel penentunya itu adalah Pak Jokowi atau disebut sebagai faktor J itu. Gitu. Nah, di dalam struktur suara itu ada yang bejana berhubungan. Memang istilah teori struktur suara itu lebih mengena ketimbang istilah yang sebetulnya lebih mudah disebut, yaitu teori kolam suara. Nah, teori kolam suara itu lebih mudah dipahami oleh orang karena kita tinggal mengatakan ada kolam suara besar, ada kolam suara kecil. Kolam suara yang besar itu yang puas kepada Pak Jokowi, yang kecil yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Kolam besar ini 80%, yang kolam kecil ini 20%, lebih mudah. Tetapi itu kesulitan untuk menjelaskan soal hubungan antara dua kandidat yang ada di kolam besar, yang namanya Prabowo dengan Ganjar. Nah, hubungan dua-dua ini itu bisa dijelaskan dengan ilmu bejana berhubungan. Nah, kenapa ilmu bejana berhubungan ini dipakai? Satu, karena memang begitu realitanya. Yang kedua, saya kira semua realitanya maksudnya kalau Prabowo naik, Ganjar turun. Turun, ya. Demikian pula sebaliknya. Iya. Sementara Anies itu bejana yang terpisah dari dua nama ini, gitu. Nah, soal teori bejana berhubungan ini saya kira semua yang pernah kuliah sekolah sampai SMA kan pasti paham lah, karena itu kita pelajari pelajaran fisika. Kecuali mungkin yang jurusan pesantren. Enggak, yang non IPA barangkali dan fisika. Tahu juga. Oh, tahu juga ya. Jadi jurusan sosial dan jurusan sastra itu tahu juga. Ya kita husnuzon tahu lah. Gitu. Kita nggak tahu. Nanti kalau ada yang pernah kuliah jurusan sosial atau sastra yang nonton ini, zaman SMA-nya komentar ya. Dia dapat. Saya pernah dulu punya teman yang jurusannya sastra atau sosiologi itu begitu saya buka bukunya koping ho semua sih. ini nggak mendiskreditkan ya, ini cuma cerita pengalaman gitu. Apa gitu jadi benchmark buat semua? Rasanya sih enggak gitu. Jadi teori struktur suara itu lebih bisa menjelaskan subdinamika yang terjadi di dalam suara Indonesia tahun 2024. Nah, saya melihat fenomena struktur suara itu sebetulnya dari mana ya? Bukan hanya dari survei sebetulnya, tapi juga dari pengalaman. Kenapa? Saya bagian dari proses dinamika para calon itu. Ya. Nah, awalnya saya juga nggak melihat struktur suara itu sebagai sesuatu yang menggambarkan atau teori yang menjelaskan Pilpres 2024. Awalnya saya juga melihat Pilpres 2024 itu sama dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya, bahwa ya capres adalah pemilik suara masing-masing. Kalau 2004, SBY punya suara, Megawati punya suara. Kalaupun misalnya mau dikaitkan, paling dengan teori-teori besar yang memang sudah eksis lama ya, misalnya santri, abangan, Islam, nasionalis, kemudian Jawa, luar Jawa, paling seperti itu. Nah, kalau saya ingat-ingat 2 tahun yang lalu, itu survei yang tinggi itu awalnya Pak Prabowo dan Mas Anies. Mas Ganjar masih kecil sekali. Nah, saya masukkan 2 tahun, 3 tahun itu ya kira-kira sebelum COVID lah. Mas Ganjar itu baru naik setelah ada COVID. Dugaan saya karena exposure pada masa COVID kepada Gubernur Jawa Tengah itu meningkat secara drastis. Saya ingat pada waktu itu, TV setiap hari selalu memberitakan penanganan COVID di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Kenapa Jakarta? Karena ini ibu kota. Pusat kebijakan, pusat aktivitas, pusat ekonomi semua ada di sini. Kenapa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Karena itu provinsi dengan populasi yang terbesar. Ya, yang jumlah orang yang terpengaruh oleh kebijakan COVID
mau vaksinasi, mau PSBB, mau ekonomi, itu paling besar di sini. Nah, saya ingat bahwa exposure kepada Mas Ganjar itu mulai tinggi pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah yang naik suaranya dari 3 gubernur besar itu hanya Jawa Tengah. Sorry, ini exposure sebagai Ganjar sebagai gubernur atau sudah ada wacana tentang Pilpres? Sebagai gubernur. Sudah ada wacana tentang Capres? Belum. Okay. Pada waktu itu yang sudah muncul wacana sebagai Capres itu cuma 2 saja, Prabowo dengan Anies. Prabowo karena memang surveinya tetap konsisten tinggi. Pak Prabowo ini ajaib. Kenapa saya sebut ajaib? Dari 2014 ke 2019 sebetulnya Prabowo itu jarang nongol loh. Setelah kalah di Pilpres 2014, Pak Prabowo tuh hampir nggak pernah nongol. Tapi nyatanya sampai dengan 2019, tetap yang namanya elektabilitas paling tinggi itu Pak Prabowo. Nah, saingannya adalah Jokowi. Saya ingat dalam perjalanan menuju 2014, sesungguhnya yang kuat itu hanya Prabowo. Ya, saingannya pada waktu itu masih ada Ibu Mega. Kayaknya cuma Bu Mega deh yang paling menonjol pada waktu itu. Ya. Dan sempat begitu kuatnya sehingga ada teman-teman yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Sempat khawatir banget. Wah, Prabowo kira-kira ini akan jadi presiden dan tidak akan terkalahkan gitu. Nah, orang yang khawatir pada waktu itu, orangnya sama dengan sekarang yang khawatir banget. Siapa orang itu silakan ditebak ya. Atau saya kasih kisi-kisi dikit? Nggak usah. Hah? Nggak usah. Nggak usah dikasih sama sekali? Kisi-kisinya jangan ada? Nggak usah. Oh, nggak ada, oke. Oke, jadi orang itu yang sekarang khawatir banget itu dari 2012, 2013 udah khawatir banget. Itu sebelum Jokowi muncul dalam pentas. Pak Jokowi Pilpres, tahun ya? 2012 terpilih sebagai gubernur. Ya. Mungkin 2011 dia udah khawatir banget karena waktu itu yang menonjol itu praktis cuma Pak Prabowo. Wah, nanti jadi orang ini sebagai presiden kan gitu. Nah, tiba-tiba 2013 Pak Jokowi surveinya tinggi. Ya. Dan pada saat itu sudah sangat kompetitif dengan Prabowo gitu. Dan saya pada tahun 2013 itu bahkan sudah punya proyeksi dan punya kepercayaan bahwa Pak Jokowi pasti menang Pilpres. Dengan catatan bahwa dia bisa maju sebagai calon presiden. Dia diajukan oleh partai politik sebagai calon presiden gitu. Karena nggak ada gunanya orang punya elektabilitas tinggi kalau tidak ada yang nyalonin. Tidak ada yang mencalonkan partai politik karena konstitusinya kan begitu. Yeah. Nah, saya mulai menyadari ada teori struktur suara ini atau pengaruh faktor J yang sangat kuat itu. Begitu gubernur dari provinsi besar yang elektabilitasnya menanjak itu hanya Ganjar Pranowo. Oke, sebelum ini Anies. Anies saya sudah yakin sekali bahwa dia akan jadi calon presiden, potensial calon presiden, karena track record Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta menjadi strong contender untuk calon presiden. Dan itu bisa dijelaskan dengan mudah sebetulnya. Pertama, media itu terpusat di Jakarta. Apapun yang dilakukan oleh gubernur Jakarta itu exposure-nya nasional. Pekerjaannya lokal, exposure-nya dan dampaknya nasional. Gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa siapapun gubernur Jakarta akan jadi calon kuat untuk calon presiden. Cuman pada waktu itu, Anies itu saya udah agak ragu dia bakal bisa terpilih sebagai presiden. Karena surveinya itu nggak pernah dia nomor 1. Nggak pernah Anies itu, seingat saya ya, bisa melewati Pak Prabowo. Bahkan ketika tidak ada Mas Ganjar. Nah, kenapa itu membuat saya menyimpulkan Mas Anies ini capres yang gagal ya, gagal dalam tanda kutip itu nggak bisa menang gitu ya. Karena saya belajar dari pengalaman Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta itu surveinya elektabilitasnya bisa nomor 1 di atas Pak Prabowo. Nah, tapi menjelang tadi begitu ada COVID ya, sebelum COVID kan ada Prabowo ada Anies, begitu ada COVID pelan-pelan Ganjar naik. Elektabilitas gitu. Nah, naiknya Ganjar itu tidak diikuti oleh Khofifah dan Ridwan Kamil. Yeah. Padahal 2 provinsi ini penduduknya lebih besar daripada Jawa Tengah. Dari 3 provinsi ini yang paling besar Jawa Barat sekitar 18% pemilihnya. Nomor 2 Jawa Timur sekitar 16%. Jawa Tengah tuh paling 13,5-14% lah. Kita taruhlah 14% dari total pemilih. Tapi kok yang naik itu adalah Ganjar. Nah, di situ saya melihat peran Pak Jokowi. Saya melihat bagaimana asosiasi Ganjar
dengan Pak Jokowi ternyata membuat orang mulai memilih Ganjar. Gitu. Asosiasi apa? Ada 2 jenis. Pertama, sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Di situ Jokowi beda dengan Ridwan Kamil karena Jawa Barat, beda dengan Khofifah karena Jawa Timur. Yang kedua karena sama-sama PDI Perjuangan. Jadi begitu orang begitu masyarakat terutama di Jawa Tengah dan masyarakat pemilih PDI melihat bahwa Pak Jokowi itu nggak bisa maju lagi, mereka mulai mencari alternatif. Dan proximity atau asosiasi paling dekat adalah Ganjar Pranowo. Dan kesadaran kepada sosok Ganjar itu muncul lewat momentum COVID, lewat pemberitaan media. Disitulah saya mulai melihat betapa besar pengaruhnya Pak Jokowi dalam Pilpres 2024 ini. Gitu. Tetapi ya saya bisa mengatakan bahwa teori ini makin terbentuk ketika pada satu titik Pak Prabowo mulai digandeng juga oleh Pak Jokowi. Singkatnya begini deh. Jadi waktu itu saya mengatakan kepada Faktor J, Mr. J, Pak, Bapak itu nggak bisa hanya menggrooming Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar ini punya elektabilitas, tetapi belum tentu dia akan dicalonkan oleh partainya. Gitu. Nah, yang pasti nyalon itu, Pak, adalah 08. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas dan dia punya partai politik. Yang tanda tangan itu dia sendiri. Pasti maju, Pak. Yang kedua, partai politiknya besar. Dia memang nggak bisa maju sendiri ya. Kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Dia tinggal tunjuk aja partai menengah ini. Dan semua pasti mau untuk bisa mencapai target memenuhi persyaratan undang-undang gitu. Dan waktu itu Prabowo sudah jadi Menhan ya? Udah jadi Menhan. Ya. Yang kedua, Pak, beliau ini 08 ini punya jasa yang besar, Pak. Bukan cuma soal kepada Republik, bukan cuma soal membangun rekonsiliasi dengan Bapak, tapi di masa COVID, Pak. Baik dukungan dia kepada penanganan COVID itu dan pada pemerintahan itu besar sekali. Bapak bayangkan kalau misalnya waktu itu dia oposisi, lalu dia pidato gitu ya ke masyarakat terbuka bahwa tolak vaksin, tolak COVID, saya bilang. Atau lockdown. Tolak lockdown gitu. Enggak, lockdown ya, tolak PSBB ya, tolak PSBB, lockdown aja gitu. Pak, ini pasti korban COVID banyak sekali, Pak, karena kan penularan menjadi tidak terkendali gitu. Dan karena itu jasanya besar sekali. Yang ketiga saya lihat kayaknya Bapak nyaman sama 08 ini. Dari gesturnya, dari bahasa tubuhnya, lalu kemudian dari konsistensi dia untuk mendukung pemerintahan. Jadi menurut saya Pak layak Pak untuk dipertimbangkan gitu. Nah, dalam konteks itu saya tidak menyalahkan teman-teman yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dulu kasih sinyal, kasih kode, bahkan kasih perintah misalnya untuk membantu Mas Ganjar gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa seorang pemimpin itu, ya apalagi kalau sudah pada kelasnya Pak Jokowi, pasti mendapatkan masukan dari banyak pihak. Gitu. Kita tuh nggak boleh GR, ya kita nggak boleh istilah teman saya itu sok paten sendiri, seolah-olah cuman ide dan gagasan kita saja yang didengarkan dan diperhatikan. Gitu. Pasti seorang pemimpin itu dia akan mendengarkan masukan dari banyak kalangan dan dia akan mempertimbangkan mana ide dan gagasan yang paling layak untuk dikerjakan lah. Gitu. Nah, saya melihat sebetulnya akhirnya Pak Jokowi waktu itu ya sama-sama memberikan kesempatan kepada dua-duanya. Ada masanya jalan dengan Mas Ganjar, ada masanya jalan dengan 08 dengan Pak Prabowo, dan kemudian juga dikasih kode-kode juga. Pada suatu masa memberikan kode rambut putih, pada satu masa memberikan kening berkerut gitu. Ya ada pujian-pujian untuk dua-duanya gitu. Dan sebetulnya akhirnya yang menentukan adalah ya selain masyarakat adalah kedua kandidat itu sendiri. Mampukah mereka menjaga atau merawat trust kesempatan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Nah, di titik itu saya melihat ya pada akhirnya Pak Jokowi trust-nya lebih kepada Prabowo sebagai calon presiden. Ya mungkin merasa kalau Mas Ganjar ini pertama ada peristiwa-peristiwa penting di mana ya dukungan atau keberpihakannya kepada Pak Jokowi itu kurang. Gitu. Lepas dari alasannya gitu ya. Misalnya soal pelaksanaan Piala Dunia U20 gitu ya.
penolakan terhadap tim Israel yang berakibat pada batalnya event ini yang menurut saya bagi Pak Jokowi penting. Itu menurut saya membuat Pak Jokowi patah hati pada satu titik. Dan yang kedua menunjukkan bahwa Mas Ganjar itu lebih mengikuti perintah atau arahan dari kingmaker yang lain. Kira-kira begitu. Jadi kingmaker yang ini nih patah hati kepada Mas Ganjar gitu. Nah, peristiwa atau situasi seperti itu oleh Pak Jokowi tidak dilihat ada pada situasinya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo tetap mendukung, nggak pernah nolak Piala Dunia U20. Kemudian ya sudah jelas lah bahwa Pak Jokowi kalau dengan Pak Prabowo bisa bicara langsung. Nggak perlu ada orang ketiga misalnya begitu, apalagi orang keempat. Kan? Iya kan? Nggak perlu ada orang ketiga, nggak perlu ada orang keempat. Dan kalau soal pengaruh orang ketiga, orang keempat ini saya kira Pak Jokowi karena pernah bersama dengan kingmaker yang satu itu, udah pernah ngalamin bagaimana istilahnya tarik-menarik perbedaan pemikiran, perbedaan kepentingan barangkali gitu. Dan saya melihat bahwa sebetulnya waktu itu Pak Jokowi melihat bahwa dua ini gimana kalau dipasangkan gitu. Capresnya Prabowo, wakilnya Ganjar. Nah, pada hari ini kan saya sering diserang juga. Gimana kepuasan kepada Pak Jokowi 80% gitu. Salah tuh teori. Buktinya Prabowo cuma 40%, 50% gitu ya. Dia bilang 40%, saya bilang 50% gitu. 50%. Salah dong teori itu. Enggak. Angkanya kan 80% kalau pasangannya itu Prabowo Ganjar 80% itu. Gitu. Jadi bahasa saya begini, 80% teori itu benar, 50% di Prabowo, yang 30 masih ada di Ganjar. Tinggal nunggu gesernya aja gitu ya. Ya 20% di Ganjar lah, ada yang undecided dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Jadi teori 80% ini akan sangat-sangat precise itu kalau pasangannya adalah Prabowo Ganjar. Karena sesungguhnya representasi dari teori kolam suara Jokowi ini atau faktor J ini itu kandidatnya ada 2 orang gitu. Nah, ketika kandidatnya ini dipecah beda jalan, maka kemudian ya dia seolah-olah salah teori ini, nggak ada 80%. Oh, cuma 50% tuh Pak Prabowo. Enggak, 80% tetap. Minimal 70% lah. 75. Coba masukkan suara Mas Ganjar. Prabowo sama Ganjar tuh digabungkan suaranya. Sekitar segitu angkanya. Selesai udah ya. Iya, makanya saya bilang kan ini aneh sekali. Saat 01 gabung dengan 03. 1 tambah 1 jadi 4 kan. Gerakan 4 itu. Salah itu. Karena itu Anda mencampur air sama minyak sebetulnya. Yang sama-sama air itu adalah 02 dengan 03 gitu. Jadinya 05. 05. Salam Pancasila itu. Itu saya bilang itu. Jadi nah saya melihat dari hasil survei yang dilakukan ya oleh teman-teman itu makin memperjelas teori struktur suara atau kolam suara ini. Bagaimana kita lihat misalnya suaranya yang puas kepada Pak Jokowi itu tadinya terbagi 2 antara Prabowo dengan Ganjar. Nah, makin jelas dan paling jelas ketika akhirnya Mas Gibran itu kan diwacanakan sebagai atau menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu ternyata kan terjadi pergeseran dari suaranya Mas Ganjar kepada Pak Prabowo. Nah, yang puas kepada Pak Jokowi, yang tadinya terbagi 2 antara Ganjar dengan Prabowo, itu sekarang sangat didominasi oleh Prabowo. Kalau di surveinya lingkaran survei Indonesia itu angkanya sudah 55%. Yang di Ganjar masih ada, tapi sekitar kalau nggak salah tuh 25%. Ya. Nah, pada waktu Mas Gibran diwacanakan sebagai calon wakil presiden, waktu itu ada 2 teori. Gitu. Teori pertama dia akan jadi liability, menurunkan suara Prabowo karena pro kontra soal politik dinasti, soal etika, haram konstitusi gitu. Nah, teori yang kedua melihat Gibran ini sebagai potensi aset bagi Prabowo untuk bisa menambah suara. Saya pada waktu itu mengatakan, dan ini bisa dicek di berbagai podcast ya, saya mengatakan saya lebih pegang pada teori yang kedua, bahwa kalau orang puas kepada Pak Jokowi, maka kemungkinan orang akan memilih calon presiden yang ada Gibrannya gitu. Karena Gibran itu adalah representasi dari Pak Jokowi ya. Jadi faktor Gibran akan menjadi magnet elektoral. Kalau istilah saya waktu itu gempa politik akan terjadi. Jadi keseimbangan yang ada antara Ganjar dengan Prabowo itu akan guncang luar biasa begitu Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan saya kira itu yang terjadi ya.
sebagai sebuah review ya. Karena pendukung Jokowi melihat Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Ya. Saya ingat waktu itu ya ada beberapa survei ya. Kalau nggak salah indikator tuh waktu itu Prabowo 37, Ganjar 34 atau 35. Artinya kan kurang lebih setara kan. Tapi pelan-pelan habis itu Prabowo-nya naik tuh dengan Gibran tuh di 39, 40, 45, 46, 48 gitu. Sementara Ganjarnya dari 34, 35 itu turun ke 30, 25, bahkan terakhir itu kalau nggak salah angkanya 21, mungkin 20. Nah, pada titik itulah ya teori struktur suara ini makin kelihatan bentuknya dan makin kelihatan polanya gitu. Jadi hipotesa bahwa faktor J itu menentukan checklist. Teori bahwa ada bejana berhubungan itu juga checklist gitu ya. Dan akhirnya saya sampai pada satu teori bahwa ini kalau terus berjalan seperti ini, maka kemenangan atau pilpres sekali putaran itu sesuatu yang sangat sangat mungkin gitu. Karena kita lihat kolam suara Pak Jokowi sangat besar 80. Kalau ini betul-betul bisa bergeser dari Ganjar kepada Prabowo, maka tentunya angka 50% sangat mungkin. Wong base-nya 80 kok. Maka kalau kita ngomong 50 kan tentu sangat realistis gitu. Apalagi dengan keberadaan Mas Gibran. Apalagi kemudian ditambah dengan sikap PDI Perjuangan, sikap Ganjar yang kemudian justru menyerang Pak Jokowi. Saya katakan sini juga kok. Itu adalah strategi yang salah. Karena mendorong mereka yang puas kepada Pak Jokowi untuk lari kepada Prabowo. Jadi saya kira dua variabel itu, daya tariknya Gibran ditambah dengan salah strateginya Mas Ganjar, itu membuat terjadi migrasi pemilih yang puas dari Pak Jokowi yang ada di Ganjar untuk justru lari kepada Pak Prabowo. Itu kalau menurut Mr. Q kan harusnya kalau Ganjar dan Mahfud konsisten dengan visi misinya, dengan bahwa kami lebih Jokowi daripada Prabowo dan Gibran, itu mungkin malah lebih lebih ngangkat. Lebih berpotensi untuk membuka ruang bagi mereka untuk, kalaupun nggak menang Pilpres, minimal bisa lolos ke putaran kedua. Gitu. Ya balik lagi kepada buku visi dan misi. Saya kan baca semua buku visi misinya para kandidat ini. Menurut saya visi misinya Ganjar Mahfud itu sama dengan Prabowo Gibran. Walaupun di Prabowo Gibran lebih jelas ya. Kalau di Prabowo Gibran tuh jelas banget. Pondasinya itu adalah keberhasilan Pak Jokowi, lalu kemudian dari sini dibuat program-program yang meneruskan itu. Diagramnya tuh bahkan sangat jelas. Kalau di Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak sejelas itu. Tapi target mereka tuh melanjutkan Pak Jokowi, membuat Indonesia bukan cuma maju, tapi bahkan lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, poin saya adalah, Anda cerita aja bahwa target Anda atau cita-cita Anda itu lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Siapa sih yang nggak mau Indonesia lebih hebat daripada negara-negara maju lainnya kan gitu kan? Kami ini bukan cuma sekedar mau jadi Indonesia maju. Kami mau Indonesia lebih hebat daripada negara-negara maju. Apa orang nggak ngiler kan gitu kan? Kami ini bukan sekedar melanjutkan, tapi menyempurnakan. Bisa begitu. Iya, tapi jangan bilang ada perubahan, kemudian mengkritik kebijakan, kasih skor 5, bidang hukum lah, apalah dan seterusnya gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai sebuah salah strategi. Atau ya dia nggak punya teori dasar tentang elektoral Indonesia pada 2024, atau dia punya teori dasar tetapi teori dasarnya itu salah gitu loh. Dia tidak menggunakan teori struktur suara yang sudah disampaikan oleh Mr. Q gitu. Misalnya bahwa punya anggapan bahwa mereka punya kolam sendiri. Iya. Nah, tapi gini, Mr. Q, ini ada pertanyaan titipan nih dari teman ini terkait dengan teori Anda mengenai struktur suara itu. Kan itu yang dibicarakan soal pendukung Jokowi yang tadinya terbelah kemudian bermigrasi. Nah, bagaimana dengan pendukung kan Prabowo tadinya sudah tinggi terus kan? Tetapi kan orang yang mendukung Prabowo kan banyak yang mendukung karena anti Jokowi. Ya kan? Mereka nggak suka Jokowi. Nah, ini ketika Jokowi dan Prabowo itu dianggap sebagai identik. Nah, ini ada migrasi nggak pendukung Prabowo kepada yang lain gitu? Seakan-akan kan ini kalau dalam narasi Anda itu kan tetap nih pendukung Prabowo. Itu ada nggak informasi dari survei atau apa yang menunjukkan setelah mereka ini dianggap identik, terus yang Prabowo yang kok jadi Jokowi, Prabowo kok jadi Jokowi gitu? Mereka migrasi. Nah,
disinilah kemudian masuk teori yang kedua, gitu. Yang menurut saya adalah teori yang kan dalam ilmu sosial itu kan kita nggak pernah barangkali ya, atau jarang sekali bisa menjelaskan semua fenomena dengan satu teori saja. Yes. Satu teori itu nggak bisa menjelaskan semua fenomena. Seringkali itu asiknya ilmu sosial. Iya. Bahkan katanya dalam ilmu sosial itu, satu teori udah bisa menjelaskan 40%, udah luar biasa itu. Iya, katanya. itu bagus sekali. Udah luar biasa. Makanya analisis statistik untuk ilmu sosial itu ada yang namanya multivariat. Multivariat itu kan multivariabel gitu. Nah, disitulah teori-teori lama kita soal pemilih santri non-santri itu menurut saya masih berjalan. Masih berjalan. Jadi saya nggak menyebutnya sebagai benci Pak Jokowi ya. Tetapi ini kelompok-kelompok santri, kelompok-kelompok pemilih yang memang aspirasi politiknya itu Islamis, pikiran-pikiran politiknya Islamis. Sebentar, istilah santri di sini harus diperjelas nih. Iya, Jangan diasosiasikan semata-mata NU. Ya. Santri di sini kan kelompok Islam. Kelompok Kalau Islam. Dalam Islam politik lah. Iya, Islam politik. Dalam trikotominya Clifford Geertz, kan pengertian santri. Kalau sekarang kan istilah santri itu konotasinya pesantren NU. Betul. Padahal santri dalam istilah... Memang kita kesulitan ya mendapatkan terminologi yang paling pas ya sebenarnya. Jadi mencakup Islam modernis dan Islam tradisional sebenarnya kan. Jadi gini. Ya, Islam politik lah. Islam politik ya, orang-orang yang kira-kira menginginkan atau mengharapkan agar nilai-nilai Islam atau ya nilai-nilai Islam lah ya, atau aspirasi Islam itu mendominasi kebijakan negara. Nah, tapi definisi itu bermasalah karena yang disebut santri sekarang ini, santri yang di pesantren, tersantri semenjak ada Gus Dur itu justru nggak pengen seperti itu. Ya udah gitu. Islam apa? Saya terserah pakai Islam apa jadinya? Islam politik. Islam politik. Oke. Jadi kelompok Islam politik itu memang dia ya berbeda dengan Islam yang nasionalis. Gitu. Nah, calon-calon ini kan punya brandingnya sendiri. Kalau Pak Jokowi pasti dia nasionalis. Apalagi kemudian dia identik dengan PDI Perjuangan atau latar belakangnya PDI Perjuangan yang nasionalis. Jadi mereka ini punya ya nggak suka gitu, nggak cocok lah dengan Jokowi. Si Islam politik ini. Dia nggak cocok dengan Jokowi. Nah, dia ketika nggak cocok dengan Jokowi, dia kan mencari alternatif. Pada hari ini dengan Prabowo pun dia nggak suka, nggak pernah salah juga. Iya. Tapi pada waktu itu kan nggak ada pilihan, cuman Pak Jokowi saja. Jadi mereka itu pinjam Prabowo untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, pada hari ini mereka mencari figur yang lain gitu, dan mungkin menemukan figur yang dianggap lebih representatif untuk aspirasi politik mereka, yaitu Anies Baswedan. Gitu. Nah, apalagi pada sisi yang lain Pak Prabowo juga udah gabung dengan Pak Jokowi kan gitu. Oh, jadi dia sudah bukan di matra Islam politik lagi, dia sudah di matra nasionalis gitu. Nah, jadi bahwasannya kemudian ada perasaan nggak suka ya. Tadi apa, benci apa nggak suka tadi? Nggak suka. Ya, pokoknya anti lah. Saya cari pakai anti ya. Saya pakai istilah yang lebih netral dan dipakai dalam ilmu sosial, terutama dalam psikologi sosial. Jarak psikologis, jarak sosial, jarak psikologis. Jadi jarak psikologis kalangan Islam politik ini dengan yang nasionalis itu jauh. Yang sering saya pakai istilah spektrum politik. Ini Islam politik, ini nasionalis, jauh banget gitu. Di tengah-tengahnya adalah kelompok Islam, sebutlah santri moderat atau Islam moderat gitu. Itu lebih dekat dengan nasionalis ketimbang dengan Islam yang politik tadi. Islam politik kalau tiba-tiba mau pindah ke sini itu kan kejauhan dia. Dia pindahnya bisa yang dekat-dekat saja. Nah, pendukung Pak Prabowo yang Islam politik tadi itulah yang kemudian nggak ikut memilih tidak memilih Pak Prabowo lagi, tapi memilih Anies. Di satu sisi mereka nggak puas dengan Pak Jokowi, tidak suka dengan Pak Jokowi. Di sisi yang lain mereka tidak punya ikatan emosional yang dalam dengan Prabowo, karena sebetulnya mereka tahu bahwa Prabowo itu bukan bagian dari background mereka. Gitu. Berbeda mungkin dengan Anies. Nah, berapa jumlahnya? Itu yang menarik nih. Kalau saya lihat dari survei-survei yang ada, ini saya lupa nih data siapa yang saya lihat. Kalangan Islam, orang Islam yang memilih Anies itu sekitar 25%. Nah, saya anggap bahwa Islam politik itu kumpul di Anies ini. Dan angkanya 25%. Dan rasa-rasanya itu tergambarkan juga dari angka-angka pilihan-pilihan
Ya, lagi-lagi ini penyederhanaan ya. Pilihan partai politik Islam setidaknya dalam masa Orde Baru dan sampai Orde Reformasi ini. Seingat saya ya, pada masa Orde Baru itu jumlah suara tertinggi bagi partai Islam itu ya P3 itu 30%. Digabung maksudnya jumlah suara. Kalau zaman Orde Baru kan cuma satu partai Islamnya, P3 30%. Ya mungkin ada euforia itu 5% lah, tapi biasanya 25%. Nah, kalau kita lihat era reformasi, angkanya juga sekitar segitu, 20-an% itu. Rentangnya itu 20 sampai 30 lah. Kalau misalnya harus dikoreksi juga mungkin 25 sampai 30 lah. Jadi saya kira Islam dengan aspirasi politik atau aspirasi politik Islam, masyarakat dengan aspirasi politik Islam di kita itu sekitar 25%. Dan itulah yang kemudian tidak memilih Prabowo lagi dan memilih Anies. Gitu. Oke. Nah ini terakhir. Dan hampir pasti mereka tuh nggak puas dengan Pak Jokowi. Istilahnya apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, pokoknya nggak puas saja. Ada yang bilang gini, itu mereka bukan hanya nggak suka dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir aja mereka udah nggak suka. Jadi dengan betul. siapanya betul. Bukan dengan apanya. Betul. Nah, yang terakhir ini kan tadi kembali ke soal 14 Februari ini ya. Kan trennya kan bisa 1 putaran, tapi kan juga karena kita belum tahu hasilnya bisa 2 putaran. Nah, kalau terjadi 2 putaran kan Mr. Q pernah bilang kalau simulasi hasil survei yang sekarang tetap yang menang 02 gitu ya. Nah, menurut Anda kalau misalnya 2 putaran seberapa jauh faktor J ini masih tetap berperan? Masih sangat berperan. Kelihatan dari simulasi-simulasi yang ada bagaimana Prabowo Gibran itu kalau hanya head to head ya, hanya berhadapan dengan satu kandidat itu angkanya sekitar 60%. Sementara lawannya sekitar 30% gitu. Cuma kan kesannya ya kalau tidak 1 putaran itu kan sudah tanda-tanda kekalahan bagi si 02 iya, kan. itu kan konstruksi dari dari kalangan 01 dan 03 bahwa mereka itu punya harapan kalau ini 2 putaran gitu. Dan mereka masih ada 3 bulan lah ya, gitu kan. Mereka punya waktu untuk bekerja. Lalu mereka sering mengutip pengalaman dari Pilkada Jakarta misalnya sebagai sebuah benchmark untuk menggambarkan situasi dan kondisi pada Pilpres 2024 kalau ada putaran kedua gitu. Walaupun ya pernah saya jelaskan juga bahwa pertama yang terjadi di Jakarta itu adalah anomali dari nomor 1 loncat ke nomor 3. Yang kedua ada faktor Basuki Cahayapurnama yang double minority. Yang ketiga ada isu penistaan agama. Sekarang kita sulit mengharapkan anomali itu karena nggak ada figur calon presiden dengan background double minority seperti Pak Ahok. Dan yang kedua tidak kelihatan adanya kasus, paling tidak ini kita tinggal seminggu 10 hari menuju coblosan ini, adanya skandal besar lah atau blunder besar seperti yang dilakukan oleh Ahok pada Pilkada Jakarta tahun 2017 itu. Bahkan gitu. Misalnya orang seperti Habib Rizik Syihab, pidato terakhirnya kan adem kan, malah justru jangan saling mengkafirkan. Iya, pada hari ini kan bahkan menurut saya begini, resiko adanya blunder itu, kalau blunder itu kita lekatkan kepada Ahok, itu ada di 03. Karena sekarang Ahok sudah deklarasi terbuka untuk dia. Jadi potensi blunder itu bukan pada 02, tapi justru dibuka sendiri oleh 03. Gitu. Mohon maaf ya, Ahok ini kan bisa jadi aset, bisa jadi liability. Saya overall, dari pengalaman saya istilahnya melihat perjalanan politik Ahok, dia ini menurut saya ujung-ujungnya adalah liability. Gitu. Jadi dia ini adalah bom waktu yang berjalan. Gitu. Jadi kalau Anda gandeng dia, antara potensi aset suara yang masuk, dengan potensi penurunan suara yang terjadi, itu resiko bom atomnya itu atau kompor meleduknya itu lebih besar dibandingkan dengan potensi suaranya. Jadi saya terus terang nunggu Ahok nih, banyak-banyak ngomong, kita tinggal tunggu aja kompor meleduk apa yang akan terjadi ketika Ahok tampil dan berbicara di 03 gitu. Kalau 01 ini yang paling terakhir nih. Yeah. Kalau 01 itu kan sekarang sangat aktif ya, misalnya kayak desak Anies dan mereka berharap kalau misalnya terjadi 2 putaran dan mereka yang jadi runner up gitu kan. Ini kan manuver-manuver yang mereka lakukan ini bisa meluas gitu. Menurut Anda gimana? Seberapa jauh itu bisa terjadi ya? Jadi tiba-tiba kemudian terjadi kocok ulang. Nah, ya, soal kocok ulang ini loh. Jadi terjadi 2 putaran, terus kemudian konfigurasinya berubah gitu ya. Ada waktu 3 bulan.
Anies begitu gencar dan bisa terjadi apa? Pemutarbalikan. Ya kalau saya tetap balik ke teori struktur suara ya, teori kolam suara itu. Oke. Bahwa selama masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi itu adalah 80%, maka potensi bagi isu perubahan untuk menang itu sangat berat gitu. 80 lawan 20%. Anda kalaupun misalnya merangsek kepada kolam 80% bisa ambil berapa sih gitu. Nah, konsep desak Anies secara penampilan, secara acara itu mungkin menarik. Kelihatan baru gitu ya. Tetapi hemat saya sebetulnya itu hanya bergerak di kolam yang sama saja. Nggak ada cerita saya kira orang yang puas kepada Pak Jokowi itu mau datang ke desak Anies itu nggak ada. Dan kalaupun dia mendengarkan, menurut saya dia juga nggak akan setuju. Bagaimana dengan gitu. pemilih lemah istilahnya ya? Pemilih lemah. Iya, maksudnya orang-orang yang memang memilih Prabowo tapi masih bisa berubah. Iya. Atau kaum undecided. Iya. Itu gimana mereka? Balik lagi kalau pemilih lemah itu pada akhirnya menurut saya tetap ujungnya dia akan tetap pada pilihan semula. Karena dia kan sudah punya rel. Ya. Kalau orang yang belum punya pilihan itu nggak punya rel. Tetapi kalau orang yang sudah punya pilihan itu walaupun dia lemah, dia cenderung tetap pada relnya. Nah, desak Anies ini kan sebetulnya menarik karena sekarang ini kan ada seruan-seruan dari perguruan tinggi ya. Nah, balik lagi bahwa isu bahwa kalangan sivitas akademika yang tidak puas itu pertama dia tidak merepresentasikan kampus. Ya, dia vokal tetapi apa semua guru besar seperti itu? Belum tentu dan rasanya enggak gitu. Yang kedua, mereka ini kan bergerak pada kelompok yang 10%, yaitu yang perguruan tinggi atau pernah kuliah dan seterusnya. Jadi kelompok yang jumlahnya itu sangat kecil dibandingkan dengan segmen pemilih yang lain. Yang ketiga, waktunya itu sudah sangat-sangat pendek. Saya tidak melihat bahwa apa yang disampaikan oleh sivitas akademika ini berbeda jauh dengan apa yang disampaikan katakanlah pada bulan September atau bulan Oktober. Nah, kalau kita bicara September Oktober ini kan 4 bulan ya, 5 bulan. Itu nggak mempengaruhi situasi dan kondisi, tren suaranya Prabowo Gibran tetap naik. Apa yang menyebabkan bahwa ini kemudian bisa mengubah situasi dalam waktu sekitar 2 minggu ini? Rasa-rasanya nggak ada gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pekan ini misalnya keluar survei-survei yang mengkonfirmasi 50%, menurut saya harapan sekali putaran itu ya semakin besar. Kan sejauh ini kan ya lembaga yang sudah lama di dunia survei itu ya sebutlah lingkaran kan yang 50,7. Saya menantikan lembaga-lembaga yang lain misalnya Populi, poll tracking, mungkin juga indikator lagi ya data terakhir itu untuk melihat tren suaranya apakah tembus Litbang Kompas, apakah tembus 50% atau tidak. Nah, kalau tembus 50%, menurut saya besar kemungkinan. Nah, mungkin saya mau tambahkan satu informasi ya kalau dikaitkan dengan tahun 2009. 2009 itu sebetulnya ada fenomena penurunan suara Pak SBY loh. Jadi saya buka-buka data, saya punya data bahwa beberapa bulan sebelum coblosan tahun 2009 itu Pak SBY sempat 70% surveinya. Lalu kira-kira 2 minggu sebelum coblosan SBY Budiono tuh 63%. Finishnya 60%. Artinya hilang 3%. Tetapi tren atau pola suaranya SBY pada waktu itu menurun. Nah, kalau bicara Prabowo Gibran, ini trennya naik. Gitu. Jadi bisa ada 2 teori lagi nih. Gitu. Kan saya nggak pernah, saya pasti begini. Enggak, saya selalu memaparkan ada 2 teori, silakan kita lihat nanti mana yang akan terjadi. Ada 2 teori nih. Kalau surveinya 51% misalnya, bisa aja kan turun 3% dari pengalaman. Ini misalnya sekarang ada survei nih. Nanti proyeksinya tanggal 14 Februari jadi berapa? Kalau pakai pengalaman Kodari tahun 2009, hilang 3% tuh. Jadi kalau 51 hilang 3%, berarti finishnya berapa? 48. Nggak jadi kan sekali putaran. Tetapi kalau kita lihat tren, bahwa ini naik, 51 bisa jadi 54. Jadi artinya margin of error-nya itu ke atas, bukan ke bawah gitu ya? Kalau bicara tren, kalau dilihat background bahwa ini adalah tren menaik. Jadi kita dari survei terakhir nanti bisa tambah 3% lagi. Gitu. Tetapi kalau kita pakai acuan 2009, dari angka survei terakhir turun
3%. Nah, mana yang terjadi ya kita lihat aja. Ya. Gitu. Dan itu bisa kita lihat nanti tinggal beberapa hari lagi. Iya, jadi objektif aja Kodari itu ketawanya ngekek-ngekek itu karena dia selalu bicara berdasarkan data gitu loh. Nggak pernah asal ngomong gitu. Ini saya terakhir ini mau komentari tentang ketawa Anda itu. Jadi kan ketawamu itu kan polarizing. Jadi memecah antara sangat membelah, antara bisa sangat benci banget atau sangat seneng banget. Kenapa? Karena ketawanya Mr. Q itu ketawa yang kayak puas banget gitu loh. Senang dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ketawa yang membuat kita cuma bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita nggak bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Jadi kalau orang lain suka nggak suka itu ya terserah dia gitu loh. Kalau orang nggak suka tuh bukan tanggung jawab kita gitu loh. Gitu. Jadi serenity prayer gitu. God give me the serenity to accept the things that I can change, and God grant me Tuhan berikan saya terima kasih atau kebesaran hati untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa ubah dan rasa syukur untuk menerima hal-hal yang saya bisa ubah gitu loh. Dan quote apa itu? Aku malah nggak tahu. Nggak tahu. Wah, itu dia itu resep saya menjalan hidup. Namanya serenity prayer. Gitu. Iya. Jadi dan kekuatan atau kebijakan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi orang tuh seringkali sedih untuk hal-hal yang sebetulnya berada di luar kontrolnya dia gitu. Ngapain kita sedih terhadap hal yang di luar kontrol kita? Termasuk reaksi orang suka atau bahkan benci gitu. Kita hanya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bisa kita ubah atau dalam kendali kita gitu. Ini cocok ini untuk kuliah Ramadan nanti ini terakhir. Dipotong untuk ini kutipan Ramadan ini. Ya, kepuasan pertama itu kita ngomong berdasarkan data. Bahwasanya kemudian data itu terbukti benar, tambah puas lagi. Oke, terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.